Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Dasar 2B, yaitu tentang vektor. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu satu saya sendiri Muhammad Zaidan Abdul Rahman dengan NPM 10 12 27 90, 2 Rizky Ramadan dengan NPM 11 12 23 06, dan Daniar Salisman dengan NPM 10 12 23 18. Pengertian: vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah yang digambarkan dalam anak panah atau garis. Vektor diberi nama dengan huruf kecil bergaris atau menyebut titik pangkal dan ujungnya. 1. Anak panah menunjukkan arah yang ditunjukkan vektor. 2. Besar kecilnya vektor dilambangkan dengan besar kecilnya anak panah. Bentuk operasi cross product dan dot product. Vektor merupakan objek geometri yang disimbolkan melalui sebuah anak panah. Pangkal anak panah adalah koordinat titik awal vektor dan ujung. Anak panah adalah koordinat titik akhir vektor. Misalkan, diketahui koordinat titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2. Maka vektor AB sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Dua vektor dapat dilakukan operasi perkalian vektor yang dapat menghasilkan sebuah vektor atau skalar. Operasi perbedaan cross product dan dot product pada perkalian vektor dengan vektor terdapat pada bahasan berikut. Perbedaan cross product dan dot product pada operasi perkalian dua vektor. Perbedaan cross product dan dot product terdapat pada hasil akhir atau produk operasi perkalian. Untuk perkalian dua vektor dengan cross product akan menghasilkan sebuah vektor. Sementara perkalian dua vektor dengan dot product akan menghasilkan sebuah skalar. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau tidak memiliki arah. Cross product pada perkalian vektor disimbolkan dengan tanda silang atau X. Misalnya vektor A kali B, sedangkan dot product pada operasi perkalian vektor disimbolkan dengan titik gemuk atau dot vet. Operasi perkalian dot product. Operasi dot product atau perkalian titik atau skalar produk atau produk skalar ditandai dengan penggunaan simbol titik di antara vektor yang dioperasikan. Hasil dari perkalian vektor dengan dot product adalah sebuah skalar atau hanya memiliki nilai. Sifat-sifat perkalian skalar. Contoh penerapan perkalian titik terdapat pada persamaan usaha atau W, yaitu perkalian gaya atau F, dan perpindahan atau S. Diketahui bahwa gaya F dan perpindahan S merupakan besaran vektor, sedangkan usaha W adalah besaran skalar. Sehingga bentuk operasi perkalian pada rumus usaha W sama dengan F kali S merupakan dot product. Secara ringkas, aturan operasi perkalian vektor dengan dot product terdapat pada daftar berikut. Identitas A dot A sama dengan A akar 2. Vektor satuan I kali I sama dengan J kali J. I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Komutatif A dot B sama dengan B dot A. Distributif A dot atau B kurang lebih C sama dengan A dot B kurang lebih A dot C. Asosiatif MA dot NB sama dengan MN atau A dot B. Tegak lurus A dot B sama dengan O, maka A B. Contohnya ada di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Ramadan. Terima kasih. Baik, pada contoh soal pertama, ini contoh operasi perkalian vektor dengan dot product. Di sini ada A sama dengan 5I min J plus 3K. Kemudian B sama dengan min 2K. Lalu ini cara penyelesaiannya. A dot B sama dengan 5-nya kita masukin, kemudian min J ini kita masukkan menjadi min 1, lalu 3 dikalikan dengan 0, 0 dan minus 2.
maka kemudian kita jumlahkan 5 dikali 0 sama dengan 0, lalu min 1 dikali 0 sama dengan 0, kemudian 3 dikali minus 2 sama dengan min 6. Jadi hasilnya adalah min 6. Itu untuk contoh soal pertama. Baik, berikutnya contoh soal nomor 2. Di sini ada contoh soalnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. Di situ ada ya seperti yang sudah diketahui, ada panjang vektor A di sini 6 cm, kemudian panjang vektor B itu 5 cm, dan sudut tetanya adalah 45 derajat. Karena kita sudah mendapatkan sudut theta yaitu 45 derajat, maka rumusnya seperti ini. Rumusnya itu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Kemudian kita masukkan nilainya. Panjang cos theta adalah 6 cm, maka kita masukkan 6. Kemudian panjang cos B yaitu 5 cm. Maka panjang vektor B yaitu 5 cm. Kemudian cos theta-nya adalah 45 derajat. Lalu 6 dikali 5 yaitu 30. Kemudian cos 45 ini sama dengan 1/2 pangkat 1/2 akar 2, 1/2 akar 2. Kemudian ini kita kalikan 30 dikali 30 dibagi 2, kita coret, hasilnya 15. Jadi total hasil keseluruhan adalah 15 akar 2 cm. Seperti itu contoh soal nomor 2. Contoh soal ketiga. Di sini ada soal suatu persegi panjang OABC diketahui nilai panjang vektor OA sama dengan 12 cm dan panjang vektor AB sama dengan 5 cm jika panjang vektor OA sama dengan vektor A dan panjang vektor OB sama dengan vektor B, maka nilai vektor A dikalikan vektor A ditambah B. Kita lanjut ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke penjelasannya. Di sini kita masukkan nilai-nilainya. Ada panjang vektor OB kemudian sama dengan panjang vektor OA ditambah panjang vektor AB. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Lalu di sini ada B, panjang vektor B itu sama dengan
panjang vektor B itu sama dengan panjang OB. Maka kita input vektor panjang vektor OA, isinya adalah nilainya 12 pangkat 2. Lalu ditambah panjang vektor AB. Kita masukkan nilainya 5 karena vektor AB ini nilainya 5. Dan kita kasih pangkat karena ini rumus Pythagoras. Kemudian di bawahnya ada kita kalikan 12 kali 2 sama dengan 144. Kemudian 5 kali 12 kali 12 144, kemudian 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, 144 ditambah dengan 25 adalah akar 169. Kemudian akar dari 169 adalah 13. Sehingga dapat kita peroleh sebagai berikut. Ini kita pindahkan. Jadi vektor B, maka nilai vektor A dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B adalah hasilnya 13. Maka kita peroleh di sini vektor A dikalikan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A dikalikan vektor A ditambah vektor A dikalikan vektor B. Mengapa bisa seperti itu? Jadi ini kita kalikan silang. A dikalikan dengan A, kemudian ditambah A dikalikan dengan B. Maka bisa seperti itu jadinya. Kemudian kita masukkan di situ ada panjang vektor A dikalikan panjang vektor A, kemudian dikalikan cos theta, ditambah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos AOB ya. Nah, kita masukkan nilainya nih. Panjang vektor A nilainya adalah 12 karena panjang vektor OA ini sama dengan vektor A. Maka di sini vektor A ini kita isi 12. Dikalikan, masukkan lagi 12. Dan cos theta ini karena tidak ada nilainya maka terhitung 1. Kemudian ditambah dengan panjang cos A. Kita masukkan lagi 12. Lalu dikalikan panjang cos B. Di sini 13. Mengapa 13? Karena hasil dari perhitungan yang tadi. Itu hasil dari panjang vektor B. Itu 13. Kemudian dikalikan 12 dibagi 3. Itu cos A itu 12. Kemudian dibagi 13 itu dari cos B-nya. Maka kita kalikan 12 dikali 12 dikali 1 sama dengan 144. Kemudian ditambah 12 dikalikan 13 ditambah 12 dikalikan 13, kemudian dikalikan 12 lalu dibagi 13 sama dengan hasilnya 144. Lalu kita jumlahkan 144 ditambah 144 sama dengan 288.